Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fatul Amin di Understanding Facebook Advertising yang dipersembahkan oleh Al Amin Business Learning Center. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang campaign atau kampanye atau tujuan kita beriklan sebenarnya itu apa. Nah, kita harus tahu dulu tujuannya kita itu beriklan apa sih sebenarnya tujuannya kita. Nah, di sini Facebook sudah memberikan 3 opsi atau 3 pilihan yang kita bisa pilih untuk menentukan tujuannya kita beriklan. Nah, yang pertama adalah kesadaran. Nah kesadaran ini itu kita gunakan ketika kita ingin membangun brand awareness ataukah kesadaran merek, ataukah bahasa simpelnya kita ingin memperkenalkan produk kita itu kalau produk kita itu ada sebenarnya. Nah, biasanya kesadaran ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang baru meng-create produk. Nah, kesadaran ini biasanya digunakan oleh orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang meng-create produk baru. Jadi produknya itu belum pernah ada sebelumnya. Nah, dengan menggunakan objektif atau tujuan kesadaran ini, mereka bisa menargetkan ke banyak orang. Jadi di sini ada dua, kesadaran merek sama jangkauan. Nah, kalau mereka menggunakan kesadaran merek itu mereka bisa menjangkau orang-orang yang betul-betul tertarget. Dalam artian tertarget tapi bukan untuk jualan, cuman untuk menyadarkan mereka kalau ada barang seperti ini yang bisa men-solve produk seperti ini. Misalnya nih, saya membuat produk baru namanya sapu, misalnya namanya sapu. Nah, sapu ini baru di-create sama saya, jadi belum ada sapu sebelumnya. Bayangkan aja ya, saya ingin mempromosikan produk ini, sapu ini ke banyak orang karena saya ingin memperkenalkan ke orang lain bahwa ada barang yang namanya sapu yang kita bisa gunakan untuk menyapu, untuk membersihkan lantai dan lain sebagainya. Nah, saya gunakan kesadaran merek ini. Jadi saya bisa memperkenalkan produk saya ini ke banyak orang yang tertarget. Untuk lebih jelasnya sebenarnya bisa lihat di sini sih. Jadi kesadaran merek ini kita bisa menggunakan sebagai meningkatkan awareness atas merek dengan menjangkau orang-orang yang kemungkinan besar akan tertarik. Makanya di awal tadi di video sebelumnya saya bilang hal yang harus kita pahami bahwa Facebook itu bisa mengenali usernya. Mereka bisa mengenali, oh ternyata orang ini lebih suka ini, oh ternyata orang ini lebih suka sama yang B, yang C, seperti itu. Jadi kalau kita gunakan ini, kita bisa menjangkau orang-orang yang kita inginkan dengan tujuan untuk memperkenalkan produknya kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangkauan. Nah, kalau jangkauan ini itu kita bisa menampilkan barang kita ke jumlah orang yang maksimal. Jadi bedanya tadi ya, kalau kesadaran merek itu kita bisa menjangkau orang yang tertarget untuk menyadarkan orang itu bahwa ada produk yang bisa men-solve masalah seperti ini. Sedangkan kalau jangkauan itu kita bisa mengiklankan ke banyak orang. Jadi jangkauannya banyak, walaupun nggak terlalu detail, nggak terlalu tertarget, tapi jangkauannya banyak. Nah, di situ nanti teman-teman tergantung milih yang mana, mau kesadaran merek kah atau mau jangkauan, tergantung dari tujuannya Anda. Nah, itu yang pertama, kesadaran. Yang kedua, pertimbangan. Nah, kalau pertimbangan di sini ada banyak ya, ada berapa? Ada 6 objektif yang kita bisa pilih untuk menentukan tujuan kita beriklan itu apa. Yang pertama, lalu lintas kunjungan atau website traffic. Nah, di sini kalau kita menggunakan lalu lintas kunjungan itu kita mengirim orang dari Facebook menuju ke websitenya kita. Jadi kita bisa menggunakan lalu lintas kunjungan ini untuk menggiring. Kalau dalam sistemnya di digital marketing sih funneling ya. Jadi kita menggiring orang dari Facebook, kita milih-milih kira-kira orang yang mana saja yang target market saya, itu saya mau giring masuk ke website. Nah, kita pakai ini. Makanya biasa ada iklan yang kita saat ngeklik link itu, iklan itu langsung masuk ke websitenya mereka. Nah, dia pakai lalu lintas kunjungan. Jadi Facebook itu ketika kita menggunakan
pertimbangan lalu lintas kunjungan, itu Facebook hanya menampilkan iklan kita ke orang-orang yang sering ngeklik link masuk ke website. Nah, seperti itu. Jadi Facebook bisa mengetahui behavior atau kesukaan dari usernya. Nah, yang kedua adalah interaksi. Nah, kalau interaksi ini kan biasa banyak ada iklan yang memiliki engagement yang sangat tinggi. Engagement itu interaksi. Jadi biasa kan lihat iklan ada interaksi, komennya, like-nya, share-nya banyak. Nah, dia pakai pertimbangan ini. Jadi kita mau, misalnya saya jual sapu yang tadi kan, saya jual sapu, saya mau orang itu komen, share, sama like postingan saya atau iklan saya. Nah, saya gunakan interaksi ini karena Facebook bisa mengenali behavior usernya, yang mana yang sering like, yang mana yang sering komen, yang mana sering share. Nah, seperti itu. Di sini kan dapatkan lebih banyak interaksi postingan, suka halaman, tanggapan acara, atau klaim promo. Nah, itu kita bisa gunakan. Yang selanjutnya adalah pemasangan aplikasi. Kalau iklan ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki aplikasi, misalnya Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab. Nah, biasa mereka kan ngiklanin aplikasinya untuk diunduh, untuk diinstal di Android. Nah, biasanya mereka pakai ini. Terus selanjutnya penayangan video. Kalau penayangan video ini Facebook akan menampilkan iklan kita ke orang-orang yang suka melihat video. Jadi Facebook bisa tahu kalau misalnya kita lagi scroll Facebook, terus ada video yang nongol, kita nonton, itu bisa tahu. Dia menganalisa, oh, orang ini ketika lihat video dia berhenti scrollnya, terus nonton. Itu bisa dengan menggunakan penayangan video ini. Nah, selanjutnya adalah pembuatan prospek. Nah, kalau pembuatan prospek ini kita tujuannya untuk mengumpulkan database calon customer kita. Nah, biasanya pertimbangan pembuatan prospek ini digunakan oleh orang-orang properti, karena kan biasanya di properti kita cuma butuh database, kita kumpulin databasenya, terus kita follow up satu-satu. Nah, kita biasanya pakai ini kalau di properti. Makanya teman-teman yang lagi bergelut di dunia properti, silahkan gunakan pembuatan prospek. Nah, pembuatan prospek ini sangat memudahkan kita untuk mengumpulkan database, karena di Facebook kan sudah terkumpul sebenarnya databasenya usernya Facebook. Kita tinggal minta ke Facebook, saya ingin orang ini, orang yang umurnya segini, suka seperti ini, tinggal di sini dengan budget segini. Nah, itu bisa kita minta ke Facebook. Nanti Facebook akan menampilkan iklan kita ke orang-orang yang kita inginkan dengan meminta databasenya mereka. Nah, kita nanti masuk satu-satu ya. Sekarang saya cuma memberikan overview tujuan-tujuannya kita beriklan di Facebook itu apa-apa aja. Nah, yang terakhir adalah pesan. Nah, kalau pesan ini itu kita meminta ke customer kita untuk ngechat kita. Jadi biasa kan dapat iklan di Messenger. Nah, di Messenger atau kita alihkan dari feed masuk ke chat. Nah, biasanya kita pakai yang ini, yang objektif pesan ini. Jadi kita lebih mengarahkan mereka itu untuk datang chat kita, interaksi ke kita melalui Messenger, melalui WhatsApp, itu bisa melalui pesan ini. Nah, yang terakhir adalah tujuan konversi. Nah, kalau konversi ini biasanya lebih kompleks sih, lebih rumit ininya, karena kita membutuhkan website, kita membutuhkan pixel, kita membutuhkan custom audience dan lain sebagainya. Nah, kalau yang konversi ini dia customer kita itu datang ke website kita melalui ini kan tadi lalu lintas kunjungan. Nah, setelah masuk ke websitenya kita, itu kita tanam pixel di dalam websitenya kita. Terus kita menggunakan sistem funneling dari page A ke page B ke page C sampai mereka konversi. Nah, sistemnya seperti itu. Kalau misalnya mau detailnya nanti kita jelaskan satu-satu. Sedangkan yang ini penjualan katalog itu
yang biasa digunakan oleh toko-toko online, misalnya Bukalapak dan sebagainya. Biasa kan lihat iklan yang ada katalognya. Nah, biasanya mereka gunakan pertimbangan konversi penjualan katalog. Jadi kita tinggal ngeklik, langsung masuk ke websitenya mereka, belanja. Sedangkan yang terakhir adalah kunjungan toko. Kalau kunjungan toko ini, kita punya toko fisik, terus kita ingin orang-orang yang ada di sekitar toko fisik ini datang ke toko kita untuk mengunjungi toko kita. Nah, teman-teman yang punya kafe, yang punya rumah makan, bisa pakai kunjungan toko ini. Nah, ini nanti sangat-sangat efisien karena kita bisa menginformasikan ke orang-orang yang ada di sekitar tokonya kita bahwa kita punya toko, jualannya ini, ada harga promo dan lain sebagainya. Nah, kita pakai ini kunjungan toko. Jadi untuk pertimbangan atau tujuannya kita beriklan itu seperti itu ya. Ada 3, ada kesadaran, pertimbangan, konversi. Tapi kalau saya pribadi sih jarang menggunakan kesadaran karena produk-produk yang saya jualkan itu biasanya produk-produk yang sudah ada sebelumnya, bukan produk baru. Saya biasanya menggunakan pertimbangan dan konversi. Dan yang paling saya sering gunakan adalah interaksi yang sering kita dengar dengan istilah PPE. Nah, ini post per engagement. Nah, kita biasa pakai ini karena di Facebook itu kita bisa mengambil data-data orang yang suka komen, yang suka share, yang suka like di postingan iklan kita. Jadi makanya saya lebih suka pakai interaksi sama penayangan video. Saya lebih suka pakai ini. Jadi untuk tujuan iklan udah jelas ya. Nanti teman-teman silahkan dianalisa saja. Kira-kira bisnisnya butuh yang mana? Butuh meningkatkan brand awareness kah? Ataukah butuh pertimbangan kah? Atau butuhkah yang konversi langsung? Nah, seperti itu. Tinggal dianalisa satu-satu. Jadi untuk video kali ini saya kira cukup jelas. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung komen di kolom di bawah. Nanti saya coba bantu jawab. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.